Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas. Kita telah tiba pada Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 mencatat beberapa nasihat yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan salah satunya adalah nasihat yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Ya, kita ada hidup di hari-hari terakhir, ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita sudah melihat ada begitu banyak tanda-tanda yang kita dapatkan, ya, kita lihat, ya, kejadian secara ekonomi, keadaan di sekitar kita, sosial, budaya, ya, banyak hal yang mengajarkan kepada kita untuk kita kemudian melihat, mewaspadai, menyiapkan diri kita untuk kita dapat belajar menghadapi, ya, hari-hari yang terakhir. Nah, salah satu peringatan yang Tuhan berikan itu Yesus berikan terdapat di dalam Lukas 17 ayat 32. Saya akan bacakan satu peringatan yang dalam kalimat singkat, ingatlah akan istri Lot. Ya. Menarik sekali untuk kita lihat, ya, ketika berbicara dengan keadaan akhir zaman, menghadapi kedatangan Kristus, ya, menghadapi keadaan dunia di akhir-akhir ini, peringatan ini diberikan kepada kita. Ingatlah akan istri Lot. Ya. Apa yang kita bisa belajar? Ada apa dengan istri Lot? Apa yang kita perlu ingat? Apa hubungannya dengan saat-saat dunia ini akan berakhir? Ya, saya ingin kita ingat sedikit, ya, bahwa istri Lot itu tinggal hidup, dan firman Tuhan mencatat bahwa istri Lot kemudian berhadapan dengan satu situasi di mana Sodom dan Gomora kemudian dihancurkan. Ya, nah, kita akan lihat ada beberapa hal yang kita bisa belajar, sama seperti kita dalam dunia ini yang akan berhadapan dengan akhir dari dunia ini. Kita ternyata bisa belajar dari istri Lot. Nah, apa yang kita bisa belajar? Ya, yang kita bisa belajar ada dua hal yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu mendua hati. Menghadapi akhir zaman ini, menghadapi situasi yang tidak mudah, ada satu peringatan, ingat akan istri Lot. Kenapa? Dia mendua hati. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan akhir dari keadaan Sodom, dia justru mengalami kebinasaan. Nah, ada pesan yang sama buat kita yang juga menghadapi akhir dari dunia ini. Jangan sampai kita mendua hati. Apa yang kita bisa belajar tentang mendua hati dari istri Lot ini? Yang pertama, istri Lot itu mengenal Tuhan, mengetahui tentang Tuhan, tetapi dia mencintai dunia. Tahu tentang Tuhan, tapi hatinya mencintai dunia. Ini bagian di mana dia mendua hati, tidak menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Ya, istri Lot hidup bersama-sama dengan suaminya Lot dan juga pada zaman Abraham. Pada zaman mereka hidup itu tidak ada pendeta, tidak ada Alkitab, tidak ada gereja, tidak ada penginjil, ya. Pengetahuan tentang Tuhan itu sangat terbatas. Tetapi istri Lot mendapat hak yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dia punya pengalaman-pengalaman, ya, yang membawa dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sangat besar kemungkinannya, ya, istri Lot itu kemudian juga melihat bagaimana Abraham itu menerima janji Allah, bagaimana Abraham itu mendirikan mezbah dan juga berdoa kepada Tuhan. Istri Lot punya pengalaman di mana dia melihat waktu Lot ditawan dan Abraham berdoa, Lot dapat dibebaskan oleh pertolongan Tuhan. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dicatat juga di sana bahwa Lot adalah orang benar. Dan tentunya Lot banyak mengajar istrinya untuk juga mengenal Tuhan, ya, mengerti tentang Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 19, istri Lot sendiri dapat melihat saat malaikat datang ke Sodom memperingatkan mereka untuk lari karena Sodom akan dihancurkan. Dan keistimewaannya adalah bahkan tangannya sendiri itu
digandeng oleh malaikat-malaikat itu gitu ya. Nah, firman Allah mencatat kepada kita Kejadian 19, saya akan bacakan. Ya, firman Allah mencatat demikian. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi istri Lot punya banyak pengalaman-pengalaman istimewa yang membawa dia dapat kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan. Tapi apakah semua hal-hal baik ini ya ada pengaruhnya pada istri Lot? Ternyata tidak. Karena kemudian meskipun dia mengenal Tuhan, tapi hatinya mendua. Ya, kita dapat lihat bagaimana kemudian dia mencintai dunia ini. Dunia ini yang ada di hatinya, dunia ini yang ada di dalam pikirannya, dan di hatinya ada dunia. Ya, dalam keadaan inilah dia hidup, dan dalam keadaan itulah ia mati. Karena kita melihat catatan firman Allah, ketika dia diminta untuk tidak menoleh ke belakang, tapi dia justru menoleh kembali. Ingat akan istri Lot, hatinya mendua, tahu tentang Tuhan, punya banyak pengalaman tentang Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya bukan Tuhan yang terutama. Ini yang harus kita waspadai hari-hari ini. Mengapa ini jadi satu peringatan yang Tuhan berikan secara serius. Mungkin kita dapat memberi label, kita orang Kristen, kita dibesarkan dalam keluarga Kristen, kita punya pengalaman doa-doa kita dijawab, kita ikuti ibadah, kita bahkan nikmati khotbah ya, kita tinggal dalam komunitas pekerjaan, komunitas keluarga yang baik. Tapi itu tidak berarti saat kita tidak secara pribadi percaya kepada Tuhan. Kalau dalam hati kita bukan ada Tuhan, kita seperti istri Lot. Ingat istri Lot, dia kenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya mencintai dunia ini. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya hati kita mencintai Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 berkata demikian. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita kemudian ada di dalam gereja ya, tapi kita dengar khotbah, tapi hati kita nggak percaya kepada Tuhan. Hati kita tidak mengasihi Tuhan, justru kita mengasihi hal-hal yang lain. Sehari-harinya kita lebih mengasihi melakukan hal-hal yang kita sukai saja, ya, yang bukan menyukakan hati Tuhan. Sesungguhnya kita sedang mengasihi dunia ini. Kita seperti istri Lot yang mendua hati. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita kerjakan dengan hidup kita menunjukkan kepada siapa kita menaruh kasih kita. Kalau kita hanya sibuk dengan hobi-hobi kita hanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita hanya sibuk dengan segala sesuatu yang kita inginkan saja. Itu suatu tanda tanya. Kita kenal Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita mencintai dunia ini. Mari kita belajar waspada. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata demikian. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Hari ini, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita harus terus hidup dalam percaya kepada Tuhan. Mari terus percaya kepada Tuhan, ya taruh percaya itu sepenuhnya dalam hidup kita. Kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, tapi kemudian menunjukkannya dalam kerinduan-kerinduan kita mencintai Tuhan. Bagaimana kasih itu dapat diwujudkan? Tentunya salah satunya kita banyak memberi waktu. Ya, sama seperti di dunia ini kita memberi waktu untuk orang-orang yang kita kasihi. Semakin kita banyak memberi waktu, kita semakin mengenal, semakin tahu apa keinginannya. Sejauh mana kita beri waktu kepada Tuhan, itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, ya, istri Lot mendua hati
karena dia mengetahui perintah Tuhan tetapi mengikuti keinginannya. Ya. Perintah Tuhan sederhana. Ya, kalau kita baca sekali lagi Kejadian 19 ayat 17. Saya bacakan ayatnya berkata demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Tapi ayat 26 kita baca, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya. Ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengikuti perintahnya, justru mengikuti keinginan kita. Ini yang dilakukan oleh istri Lot. Dia mendua hati ketidaktaatannya pada hal yang nampaknya kecil. Jangan menoleh, tapi dia justru melakukannya. Itu menggambarkan pemberontakannya kepada Tuhan. Ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Kesombongannya, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Karena itu mari kita belajar hari ini. Dan menghadapi akhir-akhir zaman ini, teguhkan hati kita untuk hanya menaruh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Teguhkan hati kita untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, taati Dia. Ya, ketika kita menuruti perintahnya, itu berarti kita ada di dalam kasih yang sepenuhnya kepada Dia, tidak mendua hati. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita tidak mau mendua hati, teguhkan percaya kita kepada Tuhan, terus beri waktu kita kepada Dia, bangun hidup penyembahan kita kepadanya, lalu lakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Saya percaya kita akan jadi pribadi-pribadi yang terus siap, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan, bahkan berjumpa dengan Dia. Karena itu hari ini mari ingat firman Tuhan, jangan mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya percaya kita mau menjadi pribadi-pribadi yang teguh hatinya. Hanya satu yang kita kasih, Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, mengasihi Dia di atas segalanya, mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kasih yang sama akan juga kita bisa bagikan kepada sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau membagikan kesaksian-kesaksian, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari bagikan kesaksian, bagikan apa yang Tuhan sudah lakukan, itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur menghadapi akhir zaman, menghadapi situasi yang sulit. Engkau terus meneguhkan kami untuk tetap teguh, mengasihi Engkau dengan segenap hati, lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Karena itu tolong kami untuk tetap teguh mengasihi-Mu, terus mencari Engkau, bahkan mengikuti setiap perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, teguhkan kami seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus mengasihi Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan ada karunia-Mu, keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia, keluarga GBDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Piye, Dek? Aman?